Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya sebagai seorang muslim kita selalu mengucapkan dua susunan kata mulia ini kepada Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan, pencipta, penguasa seluruh alam semesta ini yang kita yakini, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dengan segala macam sifat maha mulianya, maha kuasa, maha adil, maha luas kasih sayangnya, dan juga amat berat siksanya bagi para pembangkang. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terbesar kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman ini kita jadi mengenal siapa pencipta kita, apa tujuan kita ada di muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan, apa yang boleh kita nikmati dan apa yang tidak boleh kita nikmati. Dan ini nikmat yang sangat besar, dan saya yakin kita pun berkumpul bersama-sama sini dari pihak Garuda yang sudah mengadakan Garuda Travel Fair, dan ini tujuannya untuk memperkenalkan umrah dengan judul Umrah Festival 2025. Tentu ini untuk menguatkan keislaman dan keimanan. Semua teman-teman travel yang sudah bergabung di sini, semua tamu undangan juga tentunya. Saya yakin tujuan kita adalah lebih mengenal bagaimana ibadah yang mulia ini, umrah dan juga haji. Dan ini salah satu substansial bahasan berhubungan dengan nikmat Islam yang harusnya kita pertahankan. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjaga nikmat Islam ini sampai kita wafat. Sebagaimana Allah berfirman, jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya, guru dan kiai semua orang-orang beriman dan muslim. Bahkan panutan bagi seluruh umat manusia dan juga seluruh jin. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam hormat dan mulia kepada beliau sebagaimana Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, sampai Allah sempurnakan agama ini dan bisa menjadi panduan hidup kita. Pertama-tama sebelum kita mulai tentunya izinkan kami mengajak jemaah sekalian yang mengikuti acara kita ini offline ataupun online untuk mendoakan agar negara kita diselamatkan dari segala macam mara bahaya. Kita tahu sekarang lagi ada masa-masa genting yang harus bisa ada titik temunya antara masyarakat dengan anggota dewan dan pihak pemerintah. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik. Allah selamatkan negara kita dari segala macam mara bahaya. Allah berikan panduan para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah jadikan masyarakat bisa gotong royong dengan pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan kita. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi kita individu, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan juga tidak pernah lupa kita doakan agar saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh muka bumi ini yang sedang tertindas, terutama di Palestina dan secara khusus lagi wilayah Gaza, semoga Allah berikan mereka kemerdekaan sebagaimana Allah telah berikan kepada kita. Allahumma amin. Selanjutnya kami ucapkan juga kepada pihak Garuda secara khusus dan semua yang sudah partisipasi bersama Garuda atas undangan ini pertama. Dan yang kedua, kiprah yang sudah dilakukan oleh maskapai yang harusnya kita bangga semuanya sebagai warga Indonesia. Dan saya pun menunjukkan itu secara pribadi. Selama kami di Uhud Tour masih mendapatkan seat di Garuda, kami tidak akan menggunakan maskapai yang lain. Dengan tujuan tentunya memberikan dukungan dan juga kami melihat kiprah-kiprah yang besar. Kepedulian untuk menyiapkan seat yang cukup untuk para jemaah haji, jemaah umroh, melayani dengan baik para teman-teman yang menjadi staf di sana, yang menjadi pilot, pramugari, pramugara, semuanya selama ini kami lihat menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik.
Semoga selalu saja ditingkatkan kualitasnya dan Allah selalu jayakan. Dan apapun permasalahan yang dihadapin, semoga bisa mendapatkan jalan keluarnya. Juga tentunya saya pribadi memberikan dukungan untuk semua acara-acara seperti ini. Baik diadakan oleh Garuda atau yang lainnya. Karena memperkenalkan travel-travel yang sudah kapabilitas atau memiliki kapabilitas di bidangnya dan kapasitas yang sudah cukup, pengalaman yang sudah cukup kepada umat Islam agar mereka bisa memilih pelayanan-pelayanan yang tepat dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh ini sangat perlu. Karena banyak sekali travel yang belum terekspos dan belum diketahui oleh umat Islam. Mungkin karena kurangnya anggaran mereka dalam mempromosikan program-program mereka, ataupun sudah ada travel yang terkenal namun belum dikenal oleh umat. Maka ini program yang sangat baik. Kami berharap festival untuk haji dan umroh ini akan selalu diadakan demi untuk maslahat pelaksanaan ibadah haji dan umroh maksimal, travel-travel mendapatkan jemaah dan memberikan pelayanan terbaik, jemaah pun tentunya mendapatkan pelayanan yang terbaik, baik dari maskapai ataupun paket-paket yang memang sudah disiapkan selama pelaksanaan ibadah umroh di Mekah dan Madinah, serta juga kota Jeddah dan beberapa kota-kota mungkin yang menjadi program khusus para travel-travel yang ada. Juga saya pribadi ingin mengajak diri saya terlebih dahulu, dan ini kami jadikan SOP kami di kantor, di travel yang Allah amanahkan di pundak kami Uhud Tour. Saya berharap semua travel juga sama, bukan agar kami dicontohin, tetapi saya melihat dan saya juga menyampaikan kepada semua staf bahwasanya target utama kita adalah bagaimana memudahkan pelaksanaan ibadah umroh dan haji untuk jemaah Indonesia, dengan tujuan mendapatkan dan meraih pahala dari mereka. Kita bukan memikirkan dan mengedepankan nomor satu keuntungan travel, tapi bagaimana kita justru meraih pahala dari mereka. Dari setiap langkah kaki mereka yang mereka gunakan untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, juga dari doa-doa mereka, sholat mereka, dari zikir dan baca Quran mereka, sedekah-sedekah mereka, semua itu pahala yang tidak terhingga. Seorang staf di travel hanya sekedar mencatat saja pendaftaran seorang jemaah misalnya, lupakan dulu gajinya, maka itu sudah cukup dia akan meraih pahala jemaah tersebut. Bagaimana kalau travel yang dia bekerja itu memberangkatkan sebulan satu bus saja, satu PNR tiket 45 sampai 50 seat misalnya. Kalau kita berbicara bus yang standar, maka dia mendapatkan sekitar 40 sampai 50 atau 45 sampai 50 pahala umroh, pahala sholat orang, pahala doa, pahala zikir dan seterusnya. Andai saja setiap orang kita berpikir seperti ini, maka saya yakin kita akan selalu tulus melayani jemaah. Target kita adalah bagaimana meraih pahala mereka. Kita pun siap selalu untuk menerima komplain dari mereka. Kita juga siap untuk memperbaiki dan berbenah diri kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena target kita adalah meraih pahalanya. Tapi kapan targetnya hanya duniawi saja, maka pendekatan-pendekatan hanya terjadi kepada jemaah yang dianggap memiliki harta, juga memberikan pelayanan orang yang memberikan tips yang besar, maka semua itu akan mengurangi kualitas daripada pelayanan kita secara duniawi dan tentu menghilangkan secara totalitas pahala kita yang kita bisa raih di akhirat sana. Banyak staf yang sudah bekerja di travel, baik sebagai customer service, sebagai marketing, atau apa saja, ya bahkan security yang ada di kantor travel misalnya, juga staf administrasi, accounting, finance ya misalnya, dan yang lain-lainnya. Semua itu mungkin pengadaan barang dari GA-nya misalnya, semuanya itu sebenarnya bisa meraih pahala maksimal yang menyiapkan persiapan jemaah, ya, perlengkapan mereka dari koper, baju ihram, dari mukena mungkin kalau ibu-ibu, dari sejadah, dari botol airnya, semua itu berpahala di sisi Allah SWT kalau diniatkan untuk membantu jemaah tersebut, mempermudah urusannya. Prinsip dasarnya, orang yang mendahulukan akhirat, dunianya akan ikut. Kalau kita dahulukan pelayanan yang terbaik buat jemaah karena kita ingin meraih pahala mereka, maka insya Allah apa yang Bapak Ibu jadikan target membuka travel
atau menjadi staff di travel atau apapun yang berhubungan dengan travel tersebut, menjadi cabangnya atau agennya misalnya, semua itu akan maksimal. Ya, kita raih pahala di sisinya, dapat juga dari bonus-bonus yang kita harapkan atau margin dari perusahaan yang kita targetkan. Allahu alam. Ini pembukaan dari kami. Semoga bisa menginspirasi atau menambah informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Selebihnya saya akan kembalikan kepada host kita, Akh Ismail. Mungkin beliau ada beberapa pertanyaan yang nanti dari situ kita akan kembangkan insya Allah. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakallah khair atas doa dan nasihat-nasihatnya Ustaz. Mungkin masuk ke pertanyaan pertama Ustaz. Kita berbicara umroh dan haji itu memang keutamaan pahalanya begitu besar Ustaz. Namun apakah ada keutamaan tersendiri apabila kita berangkat bersama keluarga atau kita berangkatnya sendirian Ustaz? Apakah ada keutamaan di situ atau ada kelebihan seperti apa Ustaz yang dijanjikan oleh syariat? Silakan Ustaz. Tentu saja ibadah umroh dan haji ibadah individual. Itu dulu yang pertama. Individual artinya Anda berangkat sendiri ya cukup. Dan memang kita tidak bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji dalam satu kali pelaksanaan untuk 2 orang. Itu nggak mungkin. Karena memang dia ibadahnya individual. Jadi misalnya saya tidak mungkin umroh 1 kali perjalanan, 1 kali pelaksanaan umroh dengan 2 niat umroh sekaligus. Itu nggak mungkin. Kecuali sudah melaksanakan 1 ibadah umroh sendiri, lalu umroh lagi buat orang lain yang secara syariat memang ada uzurnya. Misal sudah meninggal, sudah pikun, kena penyakit kronis yang nggak mungkin lagi melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka ini boleh dibadalkan. Tetapi pelaksanaannya harus terpisah waktunya. Tidak bisa 1 ibadah ini didobelkan 2 orang. Makanya ini sekaligus saya ingatkan, kami dulu waktu masih mahasiswa, sering kami dapat informasi di tempat-tempat tinggal jemaah reguler kita di musim haji, biasanya didatangi oleh orang-orang yang gak jelas. Baik orang kita ataupun orang dari negara lain. Biasa ada dari negara Bangladesh, dari India. Mereka datang lalu mereka menawarkan badal haji dengan sangat murah. Mereka siap melaksanakan badal haji hanya dengan 50 real, dengan 100 real. Dan ini sangat tidak masuk akal. Mau digunakan apa uang 50 dan 100 real melaksanakan ibadah haji. Sementara kita ada membutuhkan tenda di Arafah, membutuhkan juga makanan, membutuhkan transportasi, ini nggak mungkin. Tapi banyak jemaah kita yang tertipu. Mereka membayar dan orang-orang ini entah mereka laksanakan atau tidak, tapi informasi yang sampai kepada kami, kalaupun mereka laksanakan, mereka akumulasikan semuanya. Misal dia kumpulkan dari 20-30 orang, dikali 100 real, barulah dia laksanakan ibadah haji. 1 kali haji dengan banyak niat. Makanya tidak boleh, ini tidak mungkin. Itu dulu poinnya. Jadi kita harus paham ini adalah ibadah individual. Tapi apakah ada keutamaan kalau seseorang itu mengajak keluarganya? Tentu saja. Ya. Beranjak daripada sebagai contoh ibadah yang lain dulu. Tentang sholat malam. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami laki-laki yang terbangun malam, hendak sholat malam, kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat bersamanya. Kalau istrinya tolak, maka dia percikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam hari, kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya menolak, maka dia percikan air di wajahnya. Dan kalau keduanya bangun sholat bersama-sama 2 rakaat saja, maka keduanya akan dicatat pada hari itu dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Kalau sholat malam saja dianjurkan berjamaah, mengajak pasangan hidup kita, begitu juga mengajak anak-anak kita. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW membangunkan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in untuk sholat malam. Beliau membangunkan, mengetuk rumahnya setelahnya mengatakan, ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua sholat malam? Jadi membangunkan anak-anak juga. Membangunkan orang-orang yang ada dalam rumah kita. Termasuk asisten rumah tangga misalnya. Diingatkan untuk sholat. Semua ini bagian daripada rangkaian yang dianjurkan. Dan cukuplah hadis Nabi SAW mewakili. Man dalla ala khairin. Kana lahu mithul ajri fa'ilihi. Min gari an yanqus min ajri fa'ilihi syai'an. Siapa yang menunjukkan pada satu perbuatan baik. Mengajak orang. Memberikan ide. Menjadi penyebab dia dicontohi suri tauladan,
maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya itu. Jadi kalau suami punya kelebihan rezeki, dia umroh atau dia haji sama istrinya, tentu dia akan meraih pahala dia dan meraih pahala istrinya. Kalau dia membawa anak-anaknya, dia juga akan meraih pahala anak-anaknya. Jadi seperti dia mendapatkan dalam satu perjalanan pahala umroh. Misalnya dia jalan membiayai istrinya, membiayai 2 orang anaknya. Dia juga biayai buat dirinya sendiri. Dia dapat pahala umroh dia, tapi dia dapat pahala umroh istri dan kedua anaknya. Artinya sama, seakan-akan dia mengerjakan 4 ibadah umroh sekaligus. Itu kan pahalanya besar. Berapa banyak di antara jemaah kami, saya lihat Masya Allah orangnya sangat dermawan. Maka mereka selalu targetkan misalnya sebulan sekali pergi umroh dan digilir keluarganya untuk dibawa bersama-sama. Ini sangat baik. Ini sangat luar biasa gitu ya. Dan saya melihat sebenarnya keharmonisan rumah tangga dan romantis dalam rumah tangga itu sebenarnya di dalam pelaksanaan ibadah dengan bersama-sama. Apalagi perjalanan haji dan umroh, gitu kan. Sholat malam bersama-sama, kegiatan sosial bersama-sama misalnya. Semua itu bagian daripada keharmonisan dan romantisan rumah tangga. Dan ini harusnya kita bisa jadikan sebagai program kita. Ada sebuah jawaban yang Bapak Ibu mungkin perlu jadikan sebagai prinsip hidup. Kalau ada yang bilang begini, Ustadz kan nyampaikan idealnya begitu. Sekarang suami punya duit, dia umroh, dia ajak istri sama anaknya. Gimana kalau suaminya cuma mampu biaya sendiri-sendiri? Maka saya jawab, Bapak Ibu sekalian dan tolong diperhatikan baik-baik. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innamal a'malu bin niyat. Semua itu sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu kalau niat, ya saya umroh sendiri aja deh. Niatnya begitu, ya sudah Allah kasih begitu. Tapi kalau Anda niatnya, saya ingin sekali umroh bersama dengan istri saya. Umroh sama anak saya. Umroh sama kedua orang tua saya. Maka innamal a'malu bin niyat. Allah bisa mudahkan. Jangan pernah menghitung-hitung ibadah itu dengan angka finansial kita. Faham gak Bapak Ibu sekalian atau sudah tahu belum? Mayoritas jemaah haji dan jemaah umroh itu tuh orang tidak mampu. Mayoritasnya orang tidak mampu. 80% mereka itu umroh dan haji dari hasil tabungan yang sekian lama. Orang mampunya cuma persentasinya sekitar 20%. Artinya mereka bisa berangkat karena niat mereka. Karena tekad mereka yang baik. Sama juga kalau Anda pulang dari umroh dan haji. Kalau ada yang tanya, Bapak Ibu mau umroh lagi enggak? Mau haji lagi enggak? Travel kah yang tanya? Atau keluarga kan yang tanya? Atau lingkungan tanya? Jawab iya insya Allah. Saya berharap Allah mudahkan lagi buat saya. Dan jangan pernah ucapkan, sudahlah yang penting saya sudah pernah haji sekali sudah cukup. Saya sudah pernah umroh sekali sudah cukup. Maka sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu bin niyat. Allah melihat niat seorang hamba dan tekadnya. Saya tahu beberapa jemaah kami yang hampir setiap keberangkatan kami selalu ada bersama-sama. Padahal saya berangkat membimbing jemaah itu sebulan sekali. Dan ternyata resepnya dia menjalankan apa yang kami sampaikan tadi. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, tergantung niat. Saya waktu awal diamanahkan travel ini, alhamdulillah sudah 8 masuk 9 tahun berjalan. Saya sempat bicara sama istri berdua di kamar waktu itu, saya bilang, enak sekali ya orang kalau punya travel bisa berangkat umroh dan haji setiap saat. Hanya niat seperti itu saja dan saya berharap sekali Allah bisa memberikan. Berjalan hanya beberapa waktu dari itu, Allah mudahin kami punya travel. Dengan suka dukanya, kita membuat program, ya mungkin seperti teman-teman travel sudah alami, ada kadang-kadang paket tidak semuanya terjual. Ada juga paket yang terjual semua sold out, kita masih butuh seat sudah tidak ada. Tapi oke, semuanya berjalan. Tapi alhamdulillah sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah melihat niat dan tekad kita. Coba niatkan dan tekadkan untuk umroh, haji bersama keluarga semuanya. Bersama dengan imam-imam masjid yang kita kenal misalnya. Bersama dengan marbot-marbot masjid. Bersama dengan para da'i yang belum pernah umroh haji misalnya. Kita laksanakan program tersebut. Maka insya Allah Allah akan mudahkan. Ya. Baik, Masya Allah. Berbicara tentang niat Ustaz. Memang niat ini bisa jadi adalah fundamental dalam sebuah ibadah Ustaz. Cuman seringkali Ustaz, apalagi kita sama keluarga, kadang niat kita di awal itu benar atau sudah baik Ustaz. Namun di perjalanannya
mungkin ada tantangan, ada mungkin gesekan-gesekan dari sesama jamaah atau keluarga. Itu membuat niat itu kemudian sedikit berubah dan berkurang. Adakah tipsnya Ustadz? Jika kita nanti di tanah suci, agar niat kita itu tetap lurus, tetap mengharapkan ridha Allah dan mendapatkan pahala yang maksimal. Silakan Ustadz. Niat itu Bapak Ibu sekalian memang harus ikhlas karena Allah. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi memang harus ikhlas. Dasar hukum keluarnya hadits ini atau disebutkan hadits ini oleh baginda Nabi SAW adalah karena ada seorang sahabat, beliau bertanya begini, di bab jihad, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang berperang jihad, lillahi ta'ala, dia betul-betul kerjakan karena Allah, tapi diikutkan dengan sedikit keinginan popularitas, supaya dikatakan dia pahlawan, dia jagoan misalnya kan, dia kesatria dan seterusnya. Apakah dapat pahala? Kata Nabi SAW tidak. Orang itu ulangi 3 kali, Nabi SAW mengatakan tidak. Ya. Makanya kita harus betul-betul tulus karena Allah. Jangan melaksanakan ibadah hanya karena seremoni. Mau coba saja. Ya. Mau meramaikan saja. Karena rame-rame teman, orang-orang kajian, orang-orang kantor misalnya atau kolega bisnis berangkat kita juga ikut-ikutan. Atau hanya testimoni mau coba-coba saja. Enak gak sih umroh atau haji gitu ya? Maka itu harus dihindari. Ya. Jadi kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya ada halangan tidak ada halangan saya tetap akan berangkat. Nah, kalau niat ikhlas ini maksimal selalu karena Allah, berarti balasannya juga maksimal. Makanya syaitan tidak ingin itu maksimal. Selalu saja ada bisikan-bisikan dari syaitan yang mengganggu keikhlasan kita. Sebagai contoh Anda kalau sholat, misalnya tadi bapak-bapak sholat Jumat, ibu-ibu mungkin sholat duhur, kita sholat misalnya, kita ikhlas karena Allah. Ada saja itu, syaitan coba selipkan ya. Misalnya penyelipan itu dengan misalnya itu di sebelah kamu ada orang melihat kamu sedang sholat, maka perbaikilah sholatmu atau perpanjanglah doamu atau ini dan itu misalnya supaya dipuji oleh dia. Itu bisikan supaya riya, supaya kita riya, mengganggu keikhlasan kita. Maka tugas kita itu menepis. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apapun yang mengganggu keikhlasan kita, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan terganggu, gitu ya. Karena memang pasti akan terlintas. Syaitan akan mendatangkan perasaan ingin riya itu karena dia bisa menghancurkan amal. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Ya, sudah syirik. Bahkan sering kami sampaikan di kajian-kajian kami, Bapak Ibu sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah pun, atau ibadah-ibadah yang lainnya, walaupun sudah berlalu sekian tahun, masih bisa diganggu dan dihilangkan pahalanya oleh syaitan. Sebagai contoh, kita haji 10 tahun yang lalu misalnya, atau kita umrah setahun yang lalu. Ikhlas karena Allah, sudah selesai. Tapi subhanallah, setahun kemudian, atau 10 tahun setelah kita haji, ada tetangga baru pulang melaksanakan ibadah umrah atau haji. Kemudian mereka menceritakan mungkin dengan niat riyaknya dia. Contoh misalnya, oh kemarin waktu lagi tawaf itu, saya sempat menangis karena lihat Ka'bah, misal. Oh saya sempat menangis pada saat saya sedang berdoa. Dia riak. Syaitan juga bisikin kita yang sudah 10 tahun lalu ibadah haji kita. Kamu kan juga 10 tahun yang lalu tuh sempat nangis waktu tawaf. Coba berbagi juga, misalnya. Lalu kita terjerumus masuk dalam masalah itu. Ya saya juga dulu 10 tahun yang lalu begitu kok. Itu bisa mengganggu, menghilangkan ya pahala kita. Oleh karena itu tips sederhana dari kami, pastikan memang bisikan seperti ini selalu ada, tapi selalu berlindung kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga hal yang kedua adalah jangan pernah Bapak Ibu sekalian menceritakan ibadah kita sesudah kita kerjakan kecuali memang punya urgensi tertentu. Ada sebabnya, misal contoh ada yang nanya, kemarin waktu Bapak Ibu umrah dan haji pakai travel apa ya misal. Atau berangkatnya di bulan apa ya. Kenapa milihnya umrah di musim panas. Atau kenapa milihnya umrah di musim dingin. Di situ kita ditanya. Perbedaan dasar riya dengan bukan riya adalah ditanya dengan tidak ditanya. Kalau misalnya hari Senin, contoh ada orang puasa Senin dan Kamis. Hari Senin dia puasa. Gak ada yang nanya nih,
Tiba-tiba saya masuk kantor lalu dia bilang sama teman-temannya, kamu puasa nggak? Kamu puasa nggak? Saya puasa loh. Nggak ada yang nanya. Jelas riaknya gitu. Tapi kalau ada orang menghidangkan makan buat kita di kantor, teman-teman niat baik ingin mentraktir misalnya, lalu kita mengatakan, ayo makan yuk. Kita mengatakan, maaf ya saya lagi puasa. Insya Allah jauh dari riak. Karena memang ada masalahnya. Ada sebab kita harus menjelaskannya. Kita sudah pakai baju travel di bandara, udah jelas kita mau umroh atau mau haji. Kan tidak mungkin kalau ada orang nanya, Bapak Ibu mau umroh ya? Ah kalau saya jawab saya riak nih. Kan nggak mungkin. Karena ditanya. Yang jadi masalah kalau tidak ditanya, sibuk menceritakan ibadahnya. Ini sudah 100% riak. Maka harus hati-hati. Jadi kalau ada yang bertanya, kita boleh jawab. Kalau tidak ditanya nggak usah. Malaikat sudah mencatat semua ibadah tersebut pahalanya. Maka nggak perlu kita sibuk-sibuk untuk menceritakan kepada orang lain. Ya. Baik, Masya Allah. Berikut tips menjaga niat ya Ustaz ya, selama melaksanakan ibadah haji dan umrah memang begitu panjang rangkaiannya ya Ustaz ya. Bisa nggak Ustaz kalau sekarang di-spill atau dikasih tahu ke kita semua terkait fikih-fikih haji dan umrah itu sendiri Ustaz. Misal terkait mahram, terkait anak kecil, terkait orang tua yang sudah uzur mungkin. Bisa di-share Ustaz tipsnya untuk kita agar kita mungkin bisa menambah cakrawala ilmu kita Ustaz. Silakan. Ya, semua ibadah itu punya tata cara. Kita tahu sholat, dimulai dari wudhu, masuk waktu, tutup aurat gitu ya. Kemudian tata cara gerakan yang benar sesuai ajaran Nabi SAW, bacaan yang benar. Lalu kemudian kita jaga keikhlasan kita, semua itu ada rangkaiannya. Sama juga dengan haji dan umroh. Ini butuh menjaga. Saya akan mulai nasihat kami tentunya buat teman-teman travel. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lupakan dulu masalah laba dan margin perusahaan, tapi bagaimana kita bisa meraih pahala setiap jemaah yang berangkat. Itu akan mendatangkan keberkahan di harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasai benar-benar ilmu manasiknya. Karena kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum. Ambil baik-baik manasik dari aku. Sampai Nabi SAW tunjukkan itu. Bagaimana berihram, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, apa yang diucapkan, bagaimana di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, bahkan sampai menyembelihnya, sampai jumrohnya, semuanya diajarkan tata caranya. Maka jangan pernah mengarang-arang cara sendiri, karena syariat sudah jelas. Nabi SAW sudah contohkan, gitu ya. Bukan aib teman-teman sekalian, untuk lintas ke travel lain, bertanya. Atau bertanya kepada para ulama-ulama kita. Sehingga buku panduan travel Anda sesuai dengan panduan yang benar. Ya, dan jangan cuma sering terjadi itu ya, di copy paste saja. Ambil dari Google, ya sudah, mau benar atau salah tidak penting bagi saya. Yang penting saya punya buku manasik. Enggak, bukan seperti itu. Anda sedang memandu orang untuk melaksanakan ibadah yang benar. Bisa meraih pahala maksimal karena panduan kita benar, atau malah kita berdosa dan dituntut sama mereka karena kita pemandu yang salah. Mayoritas jemaah itu ya, hampir setiap kami berangkat ya, sudah sekitar 8 tahun Uhud Tour berjalan misalnya. Hampir setiap berangkat dalam 1 bulan itu bisa sampai 3, 4, 5 penerbangan kadang-kadang. Kalau yang sama saya pas berangkat saya tidak tahu kalau yang tidak sama saya. Tapi kalau yang pas sama saya sebulan sekali, hampir mayoritas saya tanya, Bapak Ibu waktu manasik, ada yang belum pernah umroh enggak? Mayoritasnya angkat tangan belum. Padahal sudah sekian tahun berjalan. Artinya banyak di antara mereka yang belum tahu. Yang sudah berangkat pun, itu banyak yang belum tahu. Pada saat berangkat sama kami mengatakan, mereka datang memberikan kesaksian, Ustadz, kami baru tahu kalau seperti ini pelaksanaannya. Dan ternyata mudah ya. Waktu dulu sama travel ini dan itu kok sulit sekali. Dan tidak ada panduan khususnya dan segala macam hal. Ini berbahaya sekali. Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kenapa buka jasa travel haji umrah tapi nggak pandu orang dengan benar. Orang membayar Anda gitu ya. Maka harus hati-hati. Manasiknya harus betul-betul dikuasai ya. Dimulai dari masalah ya, di umrah itu diperhatikan 5 halnya. Dari masalah niatnya dan niat tempatnya di miqat. Sudah ditentukan oleh Nabi SAW miqat-miqatnya gitu ya. Ini saran kami tentunya, kalau dari Madinah, kalau mau ke Madinah,
maka itu sudah lebih mudah karena Bir Ali. Ya. Ini kita bisa mampir atau di nama lainnya Dzul Khulaifah. Kita bisa mampir ke sana. Kalau sekarang pakai kereta cepat sekitar 5 menit setelah kereta berjalan. Jangan sampai luput. Maka di manasik diingatkan jemaahnya. Kalau dari Madinah naik kereta cepat, kereta Haramain, cuma 5 menit kereta bergerak itu sudah lewat miqat. Ada peringatan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi tidak semua jemaah kita faham itu. Oleh karena itu kami sarankan Anda untuk memperhatikan baik-baik poin ini. Karena lewat tempat niat, maka tidak ada umroh kecuali kembali ke tempat niat itu. Ya. Sama juga yang kedua, tentu niatnya umroh, labbaik Allahumma umratan. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian yang kedua adalah berihram. Kalau ibu-ibu masih aman karena menggunakan pakaian lengkap. Yang paling baik kita teman-teman travel menyiapkan busana khusus untuk pelaksanaan ibadah umroh. Kalau kayak kami memang kami sudah siapkan gamisnya. Dan baik laki-laki ataupun perempuan, laki-laki untuk pergi pada saat berangkat dan pada saat pulang dan city tour. Kalau umrohnya sudah disiapkan kain ihram. Kalau perempuan masih aman, yang penting dia tidak ketat, warnanya menghindari warna-warna yang syuhrah. Syuhrah itu yang menyolok, yang membuat nanti orang menilai negatif. Ya. Tidak boleh membentuk badan dan menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sementara laki-laki sedikit agak banyak syaratnya. Harus 2 lembar kain ihram, tidak boleh berjahit. Makanya biasanya disulam, gitu ya. Boleh kita memberikan nama travel di situ, tapi semuanya adalah sulaman, bukan jahitan. Dan ingatkan selalu jemaah laki-laki, Nabi SAW mewanti-wanti semua jemaah haji, jemaah umrah di masa beliau, agar tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Jadi paling aman pakai sendal. Kalaupun pakai sepatu pantofel, jangan yang menutup mata kaki. Kemudian tidak boleh menggunakan baju apapun selain 2 lembar kain ihram. Gak ada lagi celana dalam, gak ada lagi baju kaos dalam gitu ya. Tidak boleh pakai topi. Tidak boleh juga menutup kepala. Kalaupun panas udara ataupun dingin, tetap kain ihram gak boleh ditutup di kepala. Kalau sengaja ini ada dam, ada sembelian hewan gitu ya. Maka kita harus menguasai ilmu ini untuk menyampaikan kepada jemaah. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Baik itu sabun, sampo, setelah niat di miqat sampai selesai pelaksanaan umroh. Ya. Begitu juga dengan haji sampai selesai tahallul di hajinya. Jadi hati-hati dari tisu basah, hati-hati dari sabun dan sampo. Kami ingatkan jemaah kami karena Uhud Tour biasa kami buat selalu masuk ke Madinah dulu baru kemudian ke Mekah. Maka pada saat ya, mereka akan masuk ke Mekah, biasanya kami berikan kesempatan untuk masuk ke kamar hotel dulu, bersih-bersih baru melaksanakan ibadah umrah. Ini kami ingatkan, jangan sampai pakai sabun dan sampo. Kalaupun mau mandi, mau segarkan badan lagi boleh. Tapi jangan pakai sabun dan sampo. Termasuk tisu basah. Ada sebagian sekarang, mohon maaf kalau memang di sini hadir, saya bukan menyinggung siapapun ya. Anda tinggal coba mengecek produk Anda. Banyak yang perusahaan juga menjual kebutuhan jemaah haji dan umrah dengan alasan tidak berparfum lagi, sabun atau samponya misalnya. Itu ada di antara jemaah haji kami pakai produk itu. Saya cium itu masih wangi, ya, maka harus hati-hati. Oleh karena itu lebih aman kita bersuci dengan air, ya itu paling aman sampai selesai ibadah kita baru kita menggunakan bahan-bahan kimia seperti ini. Kemudian juga perlu diperhatikan bagi laki-laki dan perempuan, suami istri pun tidak boleh fusuk. Tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat syahwat berhubungan atau mengarah kepada hubungan biologis. Tapi kalau gandengan tangan, ya sementara tawaf dan sa'i tidak masalah. Tapi kalau mengarah kepada syahwat, apalagi sampai terjadi interaksi biologis, kalau interaksi biologis itu bisa batal ibadah haji atau umrohnya gitu ya. Maka ini harus diperhatikan juga, gitu kan. Kemudian tidak boleh mencabut bulu badan, tidak boleh juga memotong kuku. Nah ini sudah dasar sekali yang harus difahami baik-baik. Karena banyak jemaah-jemaah saya lihat dari travel-travel yang kami temukan di sana, jemaahnya tidak faham, tidak menjalankan sunnah Nabi SAW dengan potong kuku misalnya sebelum umroh gitu ya. Gak ada salahnya travel Anda menyiapkan medikur misalnya. Seperti kami menyiapkan di Uhud Tour,
memang kita buat dari vendor khusus. Ada logo travel Anda bisa, gitu kan? Sehingga mereka bisa kuku diingatkan. Kita lebih maksimal meraih pahala mereka. Walaupun potong kuku, bagian daripada sunnah Nabi SAW, artinya tidak berdosa kalau tidak dilakukan, tapi ini pahala, sayang kalau tidak dilakukan gitu ya. Kemudian juga tidak boleh berburu hewan darat. Tentu di masa kita tidak berlaku, tapi ini hukum perlu disampaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Tidak boleh orang yang sedang ihram berburu. Di masa dulu orang kalau umroh, mereka menggunakan kuda dan unta. Kalau mereka kehabisan bekal di tengah jalan, mereka berburu hewan. Kelinci, kambing, utan dan segala macam. Itu biasanya. Nah ini tidak boleh terjadi. Tapi di masa kita sekarang sudah tidak ada masalah karena ini sudah tidak ada gitu ya. Cuma perlu kita jelaskan hukumnya. Terus juga perlu diperhatikan sunnah-sunnah ihram itu sendiri. Mandi sebelum berihram. Dengan niat dalam hati mandi ihram. Mandi seperti biasa. Ya, pakai sabun, pakai sampo nggak masalah karena ini sebelum pelaksanaan niat. Di kamar hotel misalnya ya. Kalau berangkatnya dari Madinah. Tapi kalau penerbangan Anda buat jemaah Anda dari Jakarta langsung Jeddah dan masuk ke Mekah. Berarti mandinya ini sudah dari Jakarta. Atau dari negara kita diniatkan mandi ihram. Kemudian potong kuku, kemudian mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan bagi laki-laki ditambah dengan mencukur kumisnya. Ini adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah ini yang perlu diperhatikan berhubungan dengan masalah ihram. Bagi laki-laki yang paling afdal pakai ihram warna putih. Tapi boleh kain yang mana saja, warnanya boleh warna lain, tapi lebih afdal warna putih. Kemudian selanjutnya yang ketiga diperhatikan adalah tawafnya. Kita jangan lewat dan ini masih sering saya lihat banyak jemaah pada saat mengucapkan Bismillahi Allah Akbar atau Allahu Akbar memberikan isyarat dengan tangan ke Hajar Aswad. Kalau misal layar TV atau meja di depan saya ini kita ibaratkan Ka'bah, maka yang harus diperhatikan adalah kita nyerong ke Hajar Aswad. Jadi kayak saya sekarang, saya akan ada di sudut atau di bagian miringnya Hajar Aswad sehingga saya menghadapnya ke sana, bukan dari tempat ini ke Hajar Aswad. Ya. Makanya kita mengikuti sudut Ka'bah. Kalau Anda angkat tangan sebelum sudut Ka'bah, itu belum masuk tempat putaran. Ya. Kalau di masa dulu kami masih mahasiswa di sana, marmernya itu memang dikasih marmer berwarna di garis Hajar Aswad. Tapi sekarang sudah dibongkar. Dan tinggal diletakkan ada lampu hijau di sebelah kanan. Makanya kami selalu ingatkan jemaah, Bapak Ibu lampu hijau itu adalah garis nyerongnya Hajar Aswad. Baru kita mulai. Dan Hajar Aswad boleh dicium, boleh diusap, boleh diberikan isyarat tangan. Ini sudah sama. Dan kami selalu sarankan, ini saran kami masih untuk travel ya. Kami belum bicara untuk jemaah. Maka ingatkan baik-baik jemaah, kalau lagi pelaksanaan ibadah umroh dan lagi ihram, jangan cium dan juga usap Hajar Aswad. Karena itu mengandung minyak wangi. Sementara orang yang ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Dan tidak kurang kadar pahalanya antara Anda cium atau Anda usap atau Anda memberikan isyarat tangan. Sama saja. Isyarat tangan cuma diangkat. Allahu Akbar atau Bismillah Allah Akbar. Tidak usah cium jauh. Tidak ada sunnahnya ini. Cuma tangan saja. Dan ini Nabi SAW pernah lakukan. Pada saat beliau tawaf setelah pembebasan kota Mekah. Beliau berada di atas untanya. Tawaf itu masih kosong waktu itu. Nabi SAW bisa turun jumlah Aswad. Tapi beliau tidak turun. Beliau memberikan isyarat tangan saja. Jadi tidak akan mengurangi kadar pahala dengan memilih salah satu dari tiga hal ini. Baik itu isyarat tangan, mencium ataupun mengusapnya. Tapi kami tidak rekomendasikan untuk diusap. Kalau sedang ihram. Karena ada wangi-wangiannya. Anda mulai tawaf dan laki-laki ada peraturan lain lagi. Ihram Anda harus gunakan bagian atasnya itu dengan memperlihatkan lengan kanan. Di 7 putaran tawaf semuanya. Jadi begitu masuk di Masjidil Haram sudah diputar di bawah ketiak lalu ditaruh di pundak sebelah kiri. Boleh ditahan dengan peniti tentunya karena ini bukan jahitan. Di luar baju ihram, tas pinggang, tas ransel, jam tangan, dompet, ada jahitannya nggak masalah. Yang tidak boleh pakaian yang melekat di badan. Nah ini secara fikih yang harus difahami tentunya. Nah kemudian kita mulai tawaf. Tawaf itu yang perlu diperhatikan. Awal pertama mulai tawaf dari Hajar Aswad
menuju ke pintu Ka'bah kurang lebih 2 meter saja jaraknya. Kalau kita mendekat ke pintu Ka'bah, tapi kalau kita agak jauh berarti dia makin jauh jangkauannya. Ini namanya multazam. Multazam itu dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah tempat mustajab doa. Makanya saya biasanya kalau bimbing jemaah selalu saya bilang, Bapak Ibu setelah bismillah Allahu Akbar berikan isyarat Hajar Aswad, saya bilang multazam. Multazam, fokus kepada hajat Anda yang paling Anda butuhkan. Tinggal mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, puji Allah dulu, baca salawat kepada Nabi SAW baru sampaikan hajat kita walaupun dalam bahasa Indonesia. Ini hajat yang paling mendesak. Selepas lewat pintu Ka'bah, itu juga masih dianggap rangkaian-rangkaian daripada tempat-tempat yang dianjurkan berdoa gitu ya. Tetapi yang paling difokuskan adalah di multazam itu. Tawaflah sekali sampai ke Hajar Aswad lagi. Semua ini bebas berdoa sampai kita berada di rukun Yamani. Jadi kalau kita ibaratkan meja di depan kami adalah Ka'bah, ada 4 sudutnya. Ada sudut yang ada Hajar Aswadnya, batu mulia hitam dari surga. Kemudian ada sisi sudut yang sebelahnya yang ada Hijr Ismail. Itu yang paling dekat dengan Hajar Aswad adalah rukun Iraki namanya. Karena arah ke sana itu negeri Irak. Makanya dikatakan rukun Irak. Kemudian sudut yang sebelah sananya lagi yang di sisi lainnya Hijr Ismail dikenal dengan rukun Syami. Karena ke arah sana negeri Syam. Nah, rukun yang setelahnya dikenal dengan rukun Yamani. Karena negeri ke sana itu adalah negeri Yaman. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad ada doa khusus. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini diulang-ulangi sampai Anda tiba di titik Hajar Aswad. Jangan baca sekali saja. Terutama kalau lagi kredit, biasanya kita bimbing jemaah bisa sampai 4-5 kali kita ulangi. Sampai tiba lagi di Hajar Aswad, baru berikan isyarat lagi mulai tawaf yang kedua. Terus begitu sampai 7 kali. Nah yang perlu digarisbawahi, ada sebuah hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah tawaf ini. Beliau mengatakan SAW, tawaf di rumah Allah itu hukumnya sama dengan sholat. Maksudnya harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Oleh karena itu wanita haid tidak dibolehkan untuk tawaf. Sarankan jemaah Anda untuk meminum penunda haid. Supaya selama perjalanan haji dan umroh tidak terganggu ibadahnya. Bisa konsultasi pada dokter-dokter masing-masing tentunya. Dan ini waktu haji pun kemarin ada beberapa dokter yang haji bersama kami minta untuk menjelaskan kepada jamaah secara medis bagaimana yang tepat menggunakan obat-obat penunda haid seperti ini. Ini sangat dibutuhkan. Di Ramadan pun Anda bisa konsumsi supaya Anda tidak punya utang puasa Ramadan. Nah ini satu hal yang baik di masa kita sekarang karena bisa menundanya demi untuk melaksanakan atau menyempurnakan ibadah kita. Nah nanti perlu digarisbawahi, kalau sholat hukumnya berkaitan dari rakaat pertama sampai terakhir satu kesatuan. Sebagai contoh misalnya tadi Anda sholat, laki-laki misalnya, anggaplah hari ini bukan Jumat, sholat duhur misalnya. Ya kita anggap kita semua laki-laki perempuan lagi sholat duhur. Kalau di rakaat kedua kita keluarkan angin, maaf ya, batal wudunya, semua sholat kita kan batal. Harus diulangi dari awal. Kalau tawaf, setiap putaran berdiri sendiri. Artinya, kita tawaf sekali, pas tiba di Hajar Aswad berikan isyarat tangan. Kita baru melangkah beberapa langkah di tawaf yang kedua, lalu keluar angin, batal wudunya. Kita keluar, wudu kembali yang kita ulangi hanya tawaf yang kedua. Tawaf pertama sudah dianggap sah. Nah, ini bagian fikih yang juga harus difahami. Setelah selesai tawaf 7 kali, kita sholat di belakang maqam Ibrahim dan boleh ya di belakang sampai ke dekat tempat sa'i. Karena semua itu dianggap di belakang maqam Ibrahim. Jangan sampai mengganggu tawafnya orang sehingga Anda sangat dekat dengan maqam Ibrahim dan mengganggu tawaf orang lain. Anda mundur ke belakang, tempat yang sudah disiapkan oleh pengurus masjid haram tentunya. Di situ Anda sholat 2 rakaat, sholatnya mohon maaf di rakaat pertama membaca Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Di rakaat kedua membaca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad. Ya. 2 rakaat ini yang Anda kerjakan di belakang maqam Ibrahim
Keutamaannya, kata Nabi SAW, pahalanya sama dengan membebaskan seorang budak dari anak Ismail. Lalu Anda boleh berdoa setelah itu, dan sebelum pindah ke tempat sa'i, karena setelah tahu kita sa'i, sunnahnya minum air zam-zam. Ambil air zam-zam, di belakang makam Ibrahim itu ada air zam-zam banyak, ambil dan sarankan jemaah hanya minum 1 gelas saja, untuk menjalankan sunnah Nabi. Menghadap kiblat, duduk, baca bismillah. Karena termasuk sunnah Nabi minum dan makan sambil duduk. Baca bismillah dan ingat jangan menarik atau menghembuskan nafas di gelas minum kita. Begitu anjuran Nabi SAW. Abdullah bin Umar minum 1 gelas bisa sampai 10 kali. Dengan mengulangi bismillah setiap minum. Dan kalau dilepas membaca alhamdulillah. Untuk meraih maksimal pahala. Dan Imam Syafi'i berkata rahimahullah. Karena ingin menjalankan hadis Nabi SAW. Zam-zam biman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Beliau bilang saya minum zam-zam dengan meminta kepada Allah 3 hal. Yang pertama saya minta agar panahan saya tidak meleset. Karena Imam Syafi'i suka sekali berburu. Beliau mengatakan setelah minum zam-zam Allah ijabah, panahan saya tidak pernah meleset. Yang kedua, saya minta agar dijadikan sebagai ulamanya muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i sebagai ulama muslimin. Yang ketiga minum zam-zam minta agar diberikan atau dimasukkan ke dalam surga. Zam-zam juga kata ulama boleh diusapkan ke wajah dan di tubuh dengan niat untuk memberikan manfaat kepada tubuh kita. Setelah itu kita pindah ke sa'i, jalan antara Safa dan Marwah. Ya, ini putarannya 7 kali, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Intinya dari Safa ke Marwah selalu hitungan ganjil. 1, 3, 5 dan 7. Dari Marwah ke Safa hitungnya selalu genap. 2, 4 dan 6. Dan di sini dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah. Zikir. Doa tadi di tawaf. Di sini zikir. Walaupun boleh berdoa, boleh baca Quran. Tapi yang lebih tepat adalah memperbanyak zikir. Kalau saya biasa pandu jemaah kami. Di sa'i yang pertama misalnya baca istighfar 100 kali Bapak Ibu sekalian. Sampai dari Safa ke Marwah. Marwah ke Safa baca salawat 100 kali. Safa ke Marwah baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar 100 kali. Misalnya dari Marwah ke Safa yang keempat, baca la haula wa la quwata illa billah. Terus begitu sampai 7 kali kita memilih zikir-zikir yang memang warid atau yang disebutkan diajarkan oleh Nabi SAW. Setelah selesai tahallul. Tahallul ini beda tata cara yang dipandukan Nabi SAW untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan cukup mengambil ruas jari saja di ujung rambutnya. Selesai. Kalau bapak-bapak itu anjurannya dia yang paling afdal adalah halq, gundul dan yang kedua qasr. Qasr ini memangkas rambut dari seluruh penjuru kepala. Tidak boleh bapak-bapak ikutin ibu-ibu. Ibu-ibu cuma ambil sedikit. Bapak-bapak itu ambil dari seluruh penjuru kepala. Seperti kalau Anda sedang masuk ke tukang cukur, bagaimana dia tukang cukur merapikan dari sisi kanan, kiri, atas, belakang, semua ini harus dilakukan gitu ya. Sehingga tahallulnya maksimal. Dan Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahmat ini artinya pengampunan dosa, ya pahala maksimal, rezeki yang luas, itu namanya rahmat Allah. Rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Kata para sahabat, ya Rasulullah orang yang cukur. Nabi ulangi lagi, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Orang-orang mengatakan lagi, ya Rasulullah orang yang cukur. Nabi SAW mengatakan yang ketiga kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Lalu kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah orang yang cukur. Nanti yang keempat kali baru Nabi bilang, semoga Allah merahmati orang yang cukur. Ya. Jadi 3 kali rahmat doa Nabi Muhammad SAW bagi orang yang gundul. Terlebih lagi perlu Anda tahu, bapak-bapak terutama yang mungkin pernah umroh, belum pernah melaksanakan sunnah ini. Kata Nabi SAW, setiap helai rambut yang ditahallulkan, digundul ya, yang gugur ke tanah, akan dicatatkan setiap helainya 1 pahala. Dan setiap helainya menjadi penyebab pengampunan dosa. Serta juga akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Oleh karena itu jangan pernah merasa rugi dengan mencukur rambut, apalagi menghabiskannya bagi kaum laki-laki secara khusus. Setelah itu rangkaian ibadah umroh Anda sudah selesai tentunya. Nah ini manasik ini harus detail kepada jemaah. Karena semua travel akan ditanya oleh Allah hari kiamat. Orang bayar ke kamu jasanya, kamu udah ajarin orang benar gak? Jangan sampai mereka pergi berangkat ke sana lalu ibadahnya gak diterima sama Allah atau kurang. Dan kita sulit lagi.
sebagai travel untuk mencari lagi jemaah-jemaah kita, mana yang pernah dulu saya salah pandu nih. Mungkin datanya sudah hilang, mungkin orangnya sudah meninggal. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Lagi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir untuk travel, kami berharap semua bisa komitmen dengan janjinya. Kalau Anda janji seseorang tipe hotel tertentu, namanya sudah Anda taruh di flyer Anda, maskapai juga sudah Anda taruh namanya, jangan diganti. Komitmen pakai itu supaya orang percaya pada Anda. Banyak travel selalu memang menjadikan ini sebagai bahan untuk mencari keuntungan tambahan. Mohon maaf saya tidak singgung siapapun, tapi secara umum saya bicara ya. Misal contoh hotel ini garis miring setaraf. Setarafnya ini untuk apa ditaruh? Kira-kira maksud Anda apa menaruh setaraf ini? Kalau kami di Uhud Tour tidak pernah ada kata-kata setaraf. Setaraf ini teman-teman biasanya disalahgunakan oleh orang. Di Tower Zamzam kita tahu di Clock Tower itu ada banyak hotel bintang 5. Nomor 1 yang paling mahal Raffles, baru kemudian Fairmont, baru kemudian Rotana, baru datang setelahnya Pullman dan Movenpick gitu kan. Kalau Anda niat dari awal ingin meraup keuntungan ekstra dengan misalnya menaruh di flyer Anda Hotel Fairmont, bintang 5 yang terbaik, nomor 2 di Clock Tower misalnya. Jemaah daftar karena tahunya itu. Tapi karena Anda tulis setaraf dan Anda tahu selisih harga antara Fairmont dengan Movenpick misalnya per kamarnya ada 200-300 real, udah lebih baik saya ambil keuntungan deh. Tugas saya sudah bilang sama jemaah kok setaraf. Yaudah Bapak Ibu sekalian mohon maaf, Fairmontnya gak bisa penuh, kita akan pindah ke Movenpick. Jemaahnya iya saja, tapi Allah akan tanya Anda hari kiamat. Anda berdusta di situ. Itu tadlis, gak boleh. Pendapatan Anda nanti jadi haram. Gak boleh teman-teman sekalian. Kecuali dengan keriduan mereka, betul-betul Anda sudah cek hotel itu. Tidak bisa, Anda sampaikan. Kalau kami di Uhud Tour pernah terjadi, satu kejadian, kami hubungi hotel itu, kami sudah akan di flyer, sudah oke, mereka sepihak yang membatalkan atau tidak cocok gitu ya. Sehingga kami sampaikan ke jamaah dan kami kasih kompensasi selisih harganya. Walaupun pindah ke hotel bintang 5 yang lainnya. Maka harus hati-hati sekali. Ya. Komitmen Anda ini akan ditanya oleh Allah SWT di kiamat dan juga jangka panjang agar jemaah selalu mau bersama Anda ini perlu dijaga. Ini kalau untuk travel. Kalau untuk jemaah, saran kami tentunya Bapak Ibu mencari travel-travel supaya tidak terjadi banyak penipuan-penipuan ya. Harus ada izin ya. PPIU atau PIHK ini harus dipastikan ada. Tempatnya, kantornya ada. Dan yang paling mudah di masa sekarang adalah ada medianya. Sehingga medsosnya kita bisa cek. Rata-rata travel kalau punya media pasti mereka akan angkat kegiatannya. Bahkan kita kalau mau cek haji-haji berapa tahun yang lalu, umroh 30 kali yang lalu misalnya kita bisa mengecek karena semua ada data di situ. Ya. Karena jejak digital tidak akan hilang gitu ya. Maka Anda insya Allah dengan itu tidak tertipu ya. Jadi bukan hanya sekedar karena mendapatkan flyer, karena terlalu banyak jemaah kita yang ditipu oleh orang-orang yang punya travel bodong ataupun misalnya tidak benefit ya dalam bekerja. Ya, ini juga penting. Jadi Anda pilih travel yang tepat, berizin benar, gitu kan, dan sudah punya pengalaman. Itu penting. Yang kedua, selama Anda punya kemampuan, ini bukan karena saya punya travel saya bicara. Alhamdulillah di sini banyak travel yang hadir. Kami selalu sarankan jemaah yang punya kemampuan, bayar travel dengan paket yang terbaik. Jangan Anda mampu Anda beli paket yang murah. Akhirnya pesawatnya harus transit berapa kali. Akhirnya juga hotelnya jauh dari Masjidil Haram. Pergi sholat sekali, pulang. Sholat keduanya sudah nggak bisa datang. Karena terlalu jauh dari Masjidil Haram. Sementara dia punya kemampuan. Ingat bagi jemaah haji dan jemaah umrah. Uang yang Anda keluarkan untuk biaya perjalanan Anda. Itu akan makin besar, maka makin besar pahalanya. Nabi SAW berkata dalam hal ini kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan inna qadru ajruki ala qadru nasabuki wa nafakatuki. Sesungguhnya hai Aisyah, besarnya pahala yang kau dapatkan dalam umrahmu sesuai dengan besarnya pengorbananmu dan juga biaya yang kau keluarkan. Anda bisa bisnis kelas, pakai bisnis kelas. Anda bisa pakai hotel bintang 5 yang di pelataran haram, pakai. Dan untuk diri Anda sendiri, ya kan gitu. Jangan selalu berprinsip jemaah sekalian,
Yang penting saya tiba di Mekah dan Madinah. Ini nggak benar. Nggak penting tentang masalah makanan hotelnya, nggak penting masalah fasilitas hotelnya, nggak benar. Anda juga nanti kalau sakit susah, nggak bisa ibadah. Kenapa ganggu diri kita? Kalau prinsip kami di Uhud Tour, kami buatkan paket yang istimewa, ya. Kemudian nanti jemaah kalau pulang umroh pun minggu depan diajak umroh lagi dia mau, karena nyaman. Hotelnya nyaman, transportasinya nyaman, makanannya juga enak semuanya gitu ya. Jadi perlu Anda perhatikan poin ini. Selama Allah kasih kemampuan, maka maksimalkan. Itu infak dan sedekah buat diri Anda sendiri. Ingat, dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya duit nih. Saya punya dirham. Siapa orang yang paling pantas saya sedekahkan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Pakai buat dirimu. Beli baju yang bagus, makan yang layak, transportasi yang cukup. Tapi tidak mubazir, tidak berlebihan. Bukan juga untuk sombong. Selama kebutuhan silakan. Saya masih punya ya Rasulullah anak-anakmu. Saya masih punya ya Rasulullah istrimu. Saya masih punya ya Rasulullah pembantumu. Saya masih punya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, setelah itu kau lebih tahu siapa yang kau akan berikan. Tapi kita perlu mengeluarkan buat diri kita sendiri. Berangkat haji dan umroh buat kenyamanan diri kita. Dan Allah akan mengganti juga dengan rezeki yang lebih besar daripada apa yang sudah kita keluarkan. Ini kurang lebih gambaran dari kami. Bagi Bapak Ibu mungkin sebagai penutup di pertanyaan ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membawa anak-anaknya masih kecil, secara hukum syar'i boleh. Walaupun belum balik ya, umroh dan haji. Pahalanya untuk orang tuanya. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW waktu sedang haji, beliau bertemu dengan satu kelompok suku Arab, pas mau masuk ke Mekah ketemu. Karena waktu itu belum ada kamera, mereka tidak tahu wajah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tanya, siapa kalian? Kata mereka, kami adalah suku ini dan itu. Lalu mereka bertanya, Anda siapa? Kata Nabi SAW, saya adalah Rasulullah. Maka mereka sangat gembira karena ketemu dengan Nabi. Ada seorang ibu angkat anaknya yang masih kecil, dia mengatakannya Rasulullah. Apakah ada haji buat anak kecil ini? Belum balik. Kata Nabi SAW, iya. Dan pahalanya untukmu. Hanya saja perlu difahami poin penting. Haji yang dikerjakan dan umrah oleh anak kecil, itu yang belum balik tidak menggugurkan kewajiban mereka setelah mereka balik. Ya, tidak menggugurkan kewajiban pada saat mereka balik. Juga perlu saya tambahkan satu poin juga berhubungan dengan masalah travel gabungan dengan jemaah. Ibadah umroh selama ini Anda dengar hukumnya sunnah, ya. Perlu Anda garis bawahi poin penting, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan pendapat Imam Syafi'i, umroh pertama itu hukumnya wajib. Sebagaimana wajibnya haji. Umroh yang kedua sama dengan hukum haji kedua, baru sunnah. Jadi tidak boleh orang yang punya kemampuan secara fisik dan harta menunda umrohnya, nggak boleh. Umroh itu hukumnya wajib. Karena mereka berdalil dalam surah Al-Baqarah 197 Allah mengatakan watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Kata Ibnu Abbas, kalau seandainya umroh bukan wajib, maka tidak layak dipartnerkan dengan haji. Allahu a'lam. Ya. Masya Allah, lengkap banget penjelasan tentang fikih dari Ustadz kita, Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz, saya mau kegeser dikit terkait haji Ustadz. Memang sebelum kesimpulan Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Terkait haji dan kuotanya yang terbatas. Bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut Ustadz? Dan bagaimana pendapat Antum terkait haji furoda dan haji plus Ustadz? Silakan. Ya, untuk travel, teman-teman travel selalu berada di ranah yang resmi. Ya. Ranah yang resmi, jangan pernah masukkan diri Anda ke sebuah ranah yang berbahaya secara hukum gitu ya. Furoda, mujamalah, kota, semua itu selama memang yang ada resmi silakan. Kenapa tidak gitu ya? Kita bisa melakukannya, tapi jangan melakukan inisiatif-inisiatif tertentu seperti menggunakan visa ziarah yang dilarang gitu ya. Karena visa ziarah bisa dipakai sepanjang tahun tapi bukan untuk haji. Ini yang kemarin banyak ditangkapin nih ya. Kurang lebih tahun lalu ini ditangkap 200.000 lebih. Orang yang datang dengan visa ziarah, ada orang yang nyelundup masuk dengan tanpa visa, atau dengan visa umroh tinggal dari Ramadan sampai haji, ini semua jangan dilakukan. Ya, jangan Anda mencoreng ibadah yang mulia ini dengan pelanggaran-pelanggaran. Peraturan pemerintah wajib dipatuhi di negara kita tinggal atau di negara yang kita mampir.
Surah An-Nisa yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulahu wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan taatilah pemerintah setempat. Maka ini berlaku bagi pemerintah kita. Kita di warga negara Indonesia wajib patuh pada pemerintah kita selama tidak melanggar hukum agama. Semua harus kita ikutin. Nah, kalau kita ada di Saudi, wali amr yang sedang kita ada adalah pemerintah Saudi. Nggak boleh kita langgar peraturan mereka, gitu kan? Karena kita sedang berada di negara orang, sama hukumnya. Maka hati-hati. Jadi tetap menggunakan yang resmi. Furada nggak ada masalah. Sebatas ilmu saya, pengetahuan saya tetap ada, ya. Furada dan mujamar itu tetap akan ada. Karena ini sudah sekian tahun ada. Cuman memang tahun lalu ada penertiban, ya, dari pemerintah Saudi dikarenakan banyaknya jemaah haji tanda kutip yang nakal, gitu ya. Travel yang nakal, agen-agen yang nakal, mereka banyak memasukkan jemaah secara gelap. Sehingga jemaah haji yang resmi, kota yang resmi, mujamalah yang resmi, seringkali tenda mereka dipakai sama jemaah lain. Ini terjadi. Kenapa? Karena yang gelap-gelap ini masuk, mereka sogok, mereka masuk, mereka bayar ke maktab-maktab sehingga mereka bisa masuk. Ini jangan, ya. Jadi ini jangan dilakukan dan itu ada penertiban dari pemerintah Saudi. Jadi itu saran kami untuk teman-teman travel. Nah, teman-teman juga jemaah, saran kami sama tadi, tetap cari travel-travel yang sudah masyhur, yang sudah punya bukti mereka memang berangkatkan jemaah, tidak ada rekam jejak negatifnya, ya, seperti jemaah pernah tidak berangkat, ownernya tidak jelas siapa dan segala macam, semua itu dihindari supaya Anda tetap bisa berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Di momen kali ini, mungkin waktu yang tersisa sudah tinggal sedikit lagi, Ustaz, izin untuk memberikan closing statement dan kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini, untuk sebagai penutup, silakan. Iya, untuk teman-teman di Garuda, saya berharap terus kualitasnya ditingkatkan dan saya mendoakan dari hati saya yang tulus, semoga saja Allah selalu memberikan ide-ide dan juga tambahan skill keterampilan bagi setiap individu ataupun secara kualitas maskapai, gitu ya. Saya sering berbicara dengan beberapa teman-teman kita, coba dilihat maskapai yang lain. Kira-kira apa kelebihan dari maskapai yang lain, lalu kita bisa menarik, ya, supaya bisa juga untuk kita, ya. Saya tidak usah menyebutkan nama-nama maskapai, tapi ada beberapa maskapai yang bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan, gitu ya. Seperti misalnya ada maskapai yang bisa memberikan kelas ekonomi itu dengan bagasinya 23 kilo misalnya. Itu ekonomi. Sehingga bisa jemaah membawa 46 kilo ekonominya. Dan kita tahu jemaah kita kalau datang umroh haji mereka kesian mau bawa banyak oleh-oleh, gitu ya. Sementara di Garuda kita 30 kilo. Selisihnya bisa sampai 16 kilo misal. Ya. Kemudian juga bisnis kelas sama. Di penerbangan maskapai yang lain itu ada yang memberikan 40 kilo, gitu kan. Sama dengan Garuda. Tetapi mereka, maskapai yang lain itu memberikan 30 kilo kali 2. 60 kilo di bisnisnya. Sementara kita kan 40 kilo. Selisihnya 20 kilo. Saya pernah datang ke maskapai itu membawa GFF saya. Karena saya punya platinum. Saya bawa, saya dikasih lagi 30 kilo ekstra. Artinya saya bisa membawa di bisnis kelas 90 kilo lebih. Punya saya sendiri. Padahal saya pakai kartu GFF. Itu di maskapai lain, gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Begitu juga dengan pesawat-pesawat, ya. Kalau bisa ditingkatkan sisi kualitas. Walaupun sekarang Masya Allah bagi saya sudah sangat nyaman. Dan saya sudah bilang secara pribadi selama ada Garuda, baik penerbangan untuk umroh haji ataupun untuk tur dakwah kami, tetap saya selalu dahulukan Garuda untuk memberikan dukungan tentunya maskapai kita. Dan juga saya biar berbangga sebagai warga Indonesia dengan itu, saya juga merasa nyaman. Ya, dari satu sisi tadi itu mungkin perlu jadi bahan pertimbangan, sisi yang lain saya menemukan bisnis kita sangat nyaman. Apalagi ada seat 1, 2, 1. Nah jadi kalau saya berangkat sendiri, tidak sama keluarga, saya lebih nyaman yang satu. Sementara maskapai tadi yang satu yang saya bilang mungkin timbangan barangnya lebih besar, itu mereka selalu untuk mendapatkan lebih banyak jemaah mereka taruh 2, 2, 2 gitu ya.
Nah, sehingga orang yang pribadi sendiri pun agak sulit. Kadang-kadang ada laki-laki berangkat sendiri, perempuan berangkat sendiri. Dia risih kalau di sebelahnya lawan jenisnya. Nah, dengan adanya 121 ini, itu sangat membantu. Sangat membantu. Allahu a'lam. Jadi mungkin itu masukan kami, mudah-mudahan ini tidak disalahfahami. Ini demi untuk kualitas ke depan lebih baik. Dan kami selalu doakan agar selalu sukses dan maju. Kami juga memberikan dukungan agar Garuda selalu mengadakan acara-acara seperti ini. Ya, dalam 1 tahun mungkin bisa beberapa kali. Karena manfaatnya ini sangat besar. Bukan hanya sekedar penjualan tiket Garuda, itu urusan kecil sekali. Tapi Anda sedang memperkenalkan travel haji umrah kepada umat Islam. Kita tidak tahu berapa ratus dan berapa ribu jemaah yang daftar sekali event seperti ini. Lupakan dulu masalah labahnya. Saya bilang tadi di awal pembukaan kita, tapi berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari doa mereka, dari tawaf mereka, dari sa'i mereka, dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ini luar biasa manfaatnya. Begitu juga mungkin dengan jemaah akhirnya jadi tahu travel itu. Selain juga mereka bisa saja mendapatkan promo-promo khusus dari Garuda. Allahu a'lam. Ini mungkin dari saya buat teman-teman di Garuda, kami selalu berikan dukungan dan semoga saja selalu jaya dan juga meningkat lebih baik secara kualitas dan kuantitas, kalaupun ada yang perlu ditingkatkan secara kuantitas seperti tadi misalnya jumlah maskapai atau penerbangan dan seterusnya gitu ya. Dan bagi teman-teman travel di sini, kami berharap mudah-mudahan tadi apa yang kami sampaikan pesan tidak disalahfahami. Saya bukan menggurui sehingga harus mengajarkan manasik, bukan. Cuman saya ingin berbagi saja. Mudah-mudahan saya berharap mungkin dari apa yang kami sampaikan tadi, oh ternyata masih ada yang bisa disisipkan tambahan di manasik Anda dan akhirnya saya dapat pahalanya. Jadi saya tidak niat menggurui sama sekali, tapi hanya berbagi saja karena kebetulan saya yang diminta untuk isi materinya. Semoga saja kita semua diikhlaskan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya di atas ketaatan kepadanya dan dimudahkan kita akan selalu melaksanakan ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama haji dan umrah. Dan juga semoga Allah selalu menjaga negara kita dari segala macam mara bahaya. Allah selalu jayakan, Allah jaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah membalas semua pemimpin yang sudah berkorban untuk negara kita dan para pejuang. Dan juga semoga Allah melunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya. Dan semoga Allah tolong saudara kita di Palestina, diberikan kemerdekaan, semoga Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam pertemuan kita ini. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.